Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Adit. Halo, lagi sibuk apa ini Bu sekarang Bu Emil? Sekarang ini saya sambil mengajar, saya juga mengikuti pembekalan CPP, calon pengajar praktik, Angkatan 11, Kota Bandar Lampung, Pak. Oke, wah menarik ya. Kayaknya sibuk banget Bu Emil ini kegiatannya yang ngajar ya, apa ikut pelatihan ya. Nah, kalau Iya, benar, Pak. kalau begitu gimana Bu cara membagi waktunya nih Bu Emil? Kalau untuk membagi waktunya itu yang agak sulit, Pak. Saya agak bingung, jadi Ya. agak keteter antara saya bagi waktu mengajar, Hmm. kemudian saya juga sambil ikut pembekalan, kemudian Ah. Jumat Sabtu saya juga kuliah. Jadi Oh, agak bingung saya bagi waktunya. oh kuliah juga Bu Emil. Di mana? Iya, saya ngambil MKGSD S2 Unilab. Oh di Unila. Jadi Iya, ngajar iya, ikut CPP iya, kuliah S2 juga iya. Jadi iya luar biasa. benar. Ah, Bu Emil dengan kesibukan Bu Emil yang begitu padat gitu, ada keluhan nggak sih Bu? Atau ada sesuatu yang mungkin Bu Emil rasakan gitu? Mungkin bisa Iya, kita obrolin nih di siang hari ini. iya, benar. Kalau keluhan sih, yang saya jadi keluhan ini karena berkaca dari kemarin rekaman ketika kita di sesi sebelumnya itu kan ada rekaman. eh, jadi saya itu untuk public speaking saya masih merasa masih kurang baik gitu. Sedangkan kita Oh. dituntut jadi CPP di mana kita harus memfasilitasi teman-teman CGP. Jadi saya merasa saya public speakingnya itu masih kurang baik lah. Jadi seperti insecure gitu. Apakah saya ini sudah bagus atau belum? Nah, berkaca dari lihat hasil rekaman kemarin, sepertinya saya merasa agak kurang untuk public speaking saya. Oh. Jadi gitu, Pak Adit. Jadi selama ini kegelisahan Bu Emil ini lebih ke public speaking ya Bu ya. Jadi Iya, benar. Bu khawatir ketika nanti Bu Emil bertugas itu ada satu kekhawatiran kalau tidak bisa menyampaikan dengan baik gitu ya, ilmu-ilmu Iya, yang benar. kepada CGP. Nah kalau kalau boleh tahu selama ini yang sudah dilakukan Bu Emil apa saja itu Bu untuk kalau atau kalau Kalau ini aja deh hmm, perasaan nih ketika Bu Emil nanti suatu saat ditugaskan gitu, yang saat ini yang Ibu rasakan apa ini Bu? ya, saya saat ini ya merasakan ya ada kekhawatiran saya ketika saya menyampaikan apa yang menjadi tujuan itu kurang dapat dimengerti karena public speaking saya itu kurang baik. Jadi saya ada sedikit khawatirnya begitu. Jadi apakah nyampai yang saya sampaikan dengan CGP dengan public speaking saya yang sekarang seperti ini. Ini kalau kalau Bu Emil sendiri nilai nih, sebenarnya yang ideal tuh yang seperti apa Bu Emil? Sebenarnya sudah, misal saya menyampaikan sesuatu itu sudah ada di pikiran saya, tapi yang Hmm. terucap itu tidak terungkap, tidak nyampai secara keseluruhan. Nah, itu yang masih menjadi kendala buat saya. Jadi saya berpikir apakah benar yang saya sampaikan ini benar-benar sampai, apakah Hmm. benar-benar tepat sasaran, kalau memang tujuan itu apakah benar-benar sampai tujuan yang saya sampaikan itu, Pak. Oke, jadi Ibu masih masih ragu ya dengan apa yang nanti Ibu sampaikan itu apakah benar-benar ditangkap oleh si eh, CGP yang nanti akan Bu Emil dampingi ya gitu. Kalau Iya, selama ini benar, Pak. dilihat dari mungkin komunikasi Ibu dengan rekan sejawat atau keluarga atau pasangan, kalau Bu Emil sendiri melihat gimana Bu? Kalau komunikasi itu sih sebenarnya baik, Pak. Mungkin Hmm. ya itu tadi mungkin ya insecure itu seperti demam panggung ketika di awal. Kalau Hmm. berbicara santai, rileks biasa sih bisa sampai, Pak. Tapi ketika itu Hmm. kondisinya benar-benar yang di hadapan banyak orang, terlalu apalagi dengan orang yang baru. Jadi
apa yang mau saya sampaikan itu seolah-olah masih setengah yang bisa saya sampaikan, belum sampai sama sekali belum belum sampai secara menyeluruh ke pendengar. Jadi tujuan itu harus berulang kali saya sampaikan, Iya. sampai bisa benar-benar dicerna oleh si penerima pesan itu tadi. Oh. Kalau menurut Ibu nih, kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 nih kemampuan public speaking Ibu berapa, Bu? Kalau Ibu bisa menilai Masih sendiri. sekitar di rentang range 7 mungkin, Pak. 7 ya. Terus Iya. kalau boleh tahu Ibu pengennya yang ideal gitu dari angka 1 sampai 10 berapa tuh, Bu? Saya pengennya minimal ada di angka 9 lah. 9. Jadi Jadi ada gap. benar-benar pesan itu benar-benar sampai ke penerima pesan. Maksudnya ada gap 2 poin lah ya dari Ibu yang Iya, sekarang nilai benar, 7 dari 9. benar, Pak. Nah, sebenarnya Bu, kalau boleh tahu nih, sejauh mana keyakinan Ibu ketika Ibu tidak punya public speaking yang baik gitu, apakah si audiens itu memang benar-benar yang nggak akan tahu nih gitu. Sejauh mana Bu keyakinan Ibu? Ya Ibu Ya walaupun sebenarnya tidak punya Ibu tidak punya public speaking yang bagus gitu, tapi sebenarnya ya audiens pun juga sebenarnya akan mengerti gitu loh dengan bagaimana cara penyampaian kita gitu. Kalau Bu Emil sendiri keyakinannya gimana, Bu? Ya sebenarnya saya yakin, saya balik lagi ke kepercayaan diri sih. Saya itu Hmm. saya tidak mengkonfirmasi secara langsung apakah pesan saya itu benar-benar sampai atau tidak. Tapi itu Hmm. balik lagi ke diri saya. Saya seperti merasa apakah pesan saya ini nyampai atau tidak sebelum saya konfirmasi ke penerima pesan itu tadi, Pak. Kalau yakin sebenarnya mungkin ya di rentang 70% itu tadi, rentang 7 tadi saya antara yakin dan tidak pesan itu sampai atau tidak. Jadi, eee, pesannya itu nyampai atau tidak itu belum saya konfirmasi ke penerima pesan. Oke, selama ini jadi Bu 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 Emil belum mengkonfirmasi, tetapi Ibu yakin bahwa masih ragu-ragu dengan apakah pesan saya Iya, ini nyampe dengan kemampuan fisik iya, benar, benar, public benar, Pak. speaking Ibu ya gitu. Iya, Nah, Ibu sudah ada usaha-usaha belum maksudnya untuk apa memastikan nih gitu ya. Sebenarnya pesan saya itu sudah tersampaikan belum sih kepada audiens gitu dengan kondisi kemampuan saya yang seperti ini gitu. oke. Sebenarnya kalau untuk mengkonfirmasi kan seperti yang saya katakan tadi, belum saya konfirmasi. Tapi kalau untuk usaha-usaha saya, bagaimana agar public speaking saya itu lebih baik ya, saya sering melihat, tontonan di YouTube bagaimana sih, cara Hmm. public speaking yang baik Hmm. agar Hmm. benar-benar pesan yang kita sampaikan itu bisa sampai ke penerima pesan. Kemudian Hmm. saya bertanya tips-tips dari teman yang memang jam terbangnya sudah tinggi. Kemudian mungkin sebelum, saya akan presentasi atau saya akan menyampaikan sesuatu itu, saya membuat catatan-catatan kecil. Jadi poin-poin penting apa yang ingin saya sampaikan itu benar-benar bisa saya sampaikan dengan saya melihat catatan-catatan kecil yang sudah saya buat tadi, harapannya pesan yang ingin saya sampaikan kepada penerima pesan itu benar-benar bisa diterima. Mungkin itu Hmm. sih, Pak, usaha-usaha saya selama ini untuk mengatasi, bagaimana dengan public speaking saya yang saya merasa masih sangat kurang itu tadi. Oke. Ya artinya Bu Emil kan sudah ada usaha ya Bu ya. Jadi bukan hanya diem saja kan gitu. Ini sudah ada Iya. usaha tadi kayak lihat di YouTube, kemudian bertanya kepada yang lebih ahli, kemudian termasuk juga tadi membuat catatan kecil. Nah, sejauh ini eh Bu Emil sendiri sudah melihat belum ada progres dari eh, diri Ibu nih. Iya, kalau sejauh ini, secara keseluruhan semua usaha yang saya sudah lakukan itu, yang benar-benar membuat progres yaitu semakin terlihat meningkat itu ketika saya membuat, catatan-catatan poin-poin penting apa saja yang ingin saya sampaikan ke, penerima pesan. Jadi itu benar-benar sangat membantu saya, selain saya juga melihat
YouTube dan lain sebagainya bagaimana cara, menyampaikan pesan yang baik, public speaking itu agar lebih baik, mungkin dari intonasinya, kemudian dari, temponya, tempo saya menyampaikan pesan yang tidak boleh terlalu terburu-buru. Jadi pesan itu benar-benar bisa diterima oleh audiens atau penerima pesan itu. Oke, jadi dari banyak cara yang ada ini, jadi catatan kecil atau poin-poin ini yang menurut Ibu ini ya Bu ya, memiliki trigger atau efek yang lebih lebih besar ya ke Ibu untuk meningkatkan kemampuan public speaking Ibu ya Bu ya. Iya, benar Ah, Kak, benar. nah, kalau selama ini nih pengalaman-pengalaman sudah ada berapa anu Bu, Bu, Bu Emil sendiri melakukan apa ya berbicara di depan publik di luar dari berbicara di depan siswa ya. Dengan catatan Iya, kecil ini sudah ada berapa momen Bu yang Ibu sudah lalui? sebenarnya banyak Pak, karena saya juga sebenarnya mendampingi, guru-guru yang akan pendidikan guru, pendidikan PPG. profesi guru heeh, Hmm. PPG, Hmm. secara daring ya, saya juga mendampingi dosen, bersama dosen. Dari situ juga saya belajar dari bagaimana dosen menyampaikan materi, oh ternyata ini yang bisa saya adopsi, selain konten dari materi yang saya sampaikan, saya juga harus ada seni berbicara agar pesan itu benar-benar bisa diterima oleh mahasiswa, apa yang saya sampaikan itu mahasiswa bisa mengerti dengan maksud dan tujuannya, jadi sesuai dengan target yang ingin dicapai. Oke, jadi selain tadi catatan poin, Ibu Emil juga meyakini bahwa seni berbicara itu juga menjadi poin penentu ya Bu ya. Nah kalau Iya sejauh ini benar, Bu Pak. Emil, apa usaha Ibu yang sudah Ibu lakukan nih untuk Ibu bisa eh, apa ya meningkatkan seni berbicara nih, keterampilan seni berbicara nih Bu. Iya, jadi selain saya menonton, kemudian Hmm. saya buat catatan-catatan, saya juga kadang latihan di cermin, Pak. Latihan di cermin atau saya Oke. buat Hmm. video, video saya sedang presentasi, kemudian nanti saya putar, saya lihat, oh di sini saya ada kurangnya di sini, dan lain sebagainya. Jadi dengan lihat video atau saya berbicara di cermin, Hmm. saya tahu, oh poinnya saya kurangnya di bagian ini nih. Hmm. Atau tempo saya terlalu cepat ketika saya berbicara, begitu, Kak. Oke, jadi Bu Emil ternyata sudah mempunyai keyakinan ya, apa ya, bahwa apa namanya tadi seni berbicara tadi juga menjadi poin penting. Kemudian Ibu juga sebenarnya sudah punya usaha untuk melatih ya. Salah satunya tadi dengan latihan di cermin, kemudian Ibu mencoba merekam, terus merefleksikan kembali apa namanya eh, kegiatan yang Ibu lakukan ya, public speaking yang Ibu lakukan gitu ya. Kalau memang ada kurang. Nah, selama ini yang sudah Ibu lakukan nih dari proses refleksi nih, kalau ada yang kurang, kemudian ini yang harus diperlambat ini. Sejauh ini efeknya gimana Bu terhadap diri Ibu nih, perasaan Ibu? Ya, efeknya ya itu tadi, semakin apa ya, saya semakin, eee, lebih baik lah public speaking-nya. Tapi ya itu tadi, sesuatu itu kalau dicoba hanya sekali, 2 Mhm. kali, itu pasti tidak mungkin percobaan sekali tidak mungkin sama ketika kita mencoba atau mengulangnya 2 kali, dan begitu juga percobaan 2 kali tidak mungkin sama ketika kita mencobanya selama 3 kali. Jadi intinya pembiasaan, kemudian latihan yang intens untuk, dapat hasil yang jauh lebih baik itu sangat perlu saya rasa, Kak. Oke, Jadi jadi progresnya itu akan semakin baik ketika intensitas latihan itu semakin meningkat kalau dari saya. oh, jadi artinya Bu Bu Emil sebenarnya sudah punya keyakinan ya bahwa ketika apa segala sesuatu itu kan dilatih terus itu akan muncul satu asosiasi atau satu pemahaman konkret ya bahwa keterampilan bisa meningkat gitu ya Bu ya. Ya. Iya, Nah, benar. nah selama ini Bu dari usaha-usaha itu ya, dari usaha-usaha yang sudah Ibu lakukan tadi Ibu mencoba untuk apa namanya latihan, kemudian sering dicoba terus, kemudian eh,
ada nggak Bu yang mungkin membuat Ibu sedikit khawatir nih atau sedikit apa ya merasa terganggu gitu? Terganggu bagaimana Pak maksudnya? Yang jelas begini, dari usaha-usaha itu yang menjadi faktor penghambat deh gitu, menjadi penghambat. Yang jadi faktor penghambat, sebenarnya itu tadi, kurangnya latihan. Kalau Oke. saya merasa kurang latihan, terus itu ketika saya presentasi saya tidak menguasai materi, poin-poinnya tidak saya catat, Hmm. takut terlupa ya namanya Hmm. manusia ya, Pak, ya, Hmm. takut terlupa. Jadi, eee itulah yang menjadi kekhawatiran saya nanti apakah pesan ini benar-benar bisa sampai Hmm. atau tidak. Intinya, Hmm. persiapan saya ketika saya akan menyampaikan sesuatu itu. Beda hal jika kita menyampaikan pesan itu hanya sedikit, tapi kalau itu materi atau modul yang terstruktur, kita tidak mempunyai persiapan yang matang, baik, menguasai materi, poin-poinnya seperti apa, kemudian latihannya tidak intens, saya khawatir, akan terjadi public speaking saya akan memburuk lagi. Mungkin Oke. seperti itu, Kak. Ya, tadi kan saya coba elaborasikan lagi. Jadi Ibu kan sudah punya usaha, terus yang dilakukan ya untuk meningkatkan public speaking, terus juga tadi ada faktor penghambat yang Ibu yakini itu menjadi satu apa ya, satu penghambat utama ya, tadi kurang latihan gitu. Nah, sebenarnya kalau Ibu Bu Emil eh, apa ya, coba dalami lagi gitu ya. Sebenarnya eh, kurang latihan ini sebenarnya penyebabnya apa, Bu? Oh, ya itu tadi, Pak, karena keterbatasan waktu, kemudian ya itu tadi, faktor utama adalah keterbatasan waktu dengan aktivitas yang padat, kemudian, jadwal yang padat, kemudian apa yang harus dibagi itu, prioritas waktunya itu yang agak saya keteteran, Pak. Hmm. Jadi yang utama itu kan sebenarnya yang kurang latihan itu karena memang ada keterbatasan waktu ya. Bu Emil harus membagi-bagi waktu yang ada dengan kegiatan yang lain. Nah, selama ini yang sudah dilakukan Bu Emil apa, Bu? Untuk supaya artinya waktu bisa dapat digunakan dengan baik, kemudian Ibu juga dapat apa ya melakukan usaha-usaha gitu untuk meningkatkan kemampuan skill Ibu tadi dengan keterbatasan waktu yang terbatas ini gimana, Bu? Saya, menyikapinya dengan manajemen waktu. Hmm. Saya bagi dulu mana yang menjadi skala prioritas, kemudian, saya tanpa meninggalkan segala aktivitas yang memang harus saya lakukan, tapi saya Hmm. manage waktu. Ketika, pembekalan saya harus misalnya, saya harus menyelesaikan seluruh kegiatan tugas CPP ini sebelum jam Cinderella ya, jam Ya. 23.59 tanpa menyisakan tugas untuk berikutnya. Kemudian, karena saya rentang waktu kuliah itu Jumat, Sabtu, jadi sebelum hari Jumat dan Sabtu, dari Senin sampai Kamis itu semua tugas-tugas saya, yang memang harus saya kumpulkan di hari Jumat itu memang juga harus selesai. Jadi, eee, ada skala prioritas dan manajemen waktu tanpa meninggalkan ketiganya, mungkin itu, Pak. Oke, jadi tadi salah satu solusi yang Ibu coba dapatkan untuk bagaimana mengatasi kekurangan apa kurang latihan tadi Ibu dengan ini ya apa pembagian waktu, kemudian manajemen waktu yang apa baik antara kegiatan CPP, kemudian kuliah, pendampingan PPG gitu. Nah, dalam waktu-waktu yang sudah padat itu ada nggak Bu Ibu selipkan waktu untuk sekiranya bisa meningkatkan skill public speaking nih Bu? Di mana Bu? Iya, jadi di sela-sela waktu itu saya juga memang sediakan minimal 1 atau 2 jam dalam, 1 hari, minimal 1 jam lah dalam 1 hari itu untuk latihan. Jadi Hmm. pastilah dalam 24 jam itu kita bagi ada waktu istirahatnya, ada waktu untuk keluarganya, ada untuk mengajarnya, ada untuk tugas kuliah, ada untuk
tugas CPP, tapi saya selipkan minimal 1 jam untuk latihan public speaking itu, baik itu rekaman atau minimal saya berbicara di depan cermin, atau saya berbicara ketika lagi jam istirahat sekolah, bisa teman-teman rekan sejawat itu bisa mendengarkan. Jadi bisa ada umpan balik dari mereka merespon, "Oh ini nih yang kurang dari Ibu Emil," begitu, Pak. Jadi Oh, balik lagi ke manajemen waktu saya. Jadi dengan memanage semuanya, skala prioritas tetap dijalankan, mm, kemudian semua kegiatan itu bisa berjalan lancar dan terlaksana dengan baik. oke, berarti artinya Bu Emil ini kan sudah bisa memahami ya apa namanya kendala-kendala yang atau kegelisahan, kemudian Bu Emil juga tadi memahami kenapa kendala itu muncul dan terakhir Bu Emil sudah apa ya sudah bisa apa ya membagi ya waktu-waktu di sela waktu kesibukan Bu Emil kan sempatkan untuk apa ya untuk berlatih lah gitu ya dan tadi tekniknya juga berlatih juga sudah banyak yang dilakukan seperti merekam kemudian termasuk minta feedback dari sejawat untuk apa ya menilai bagaimana kemampuan eh, apa kemampuan public speakingnya gitu ya Bu ya. Nah selama ini sejawat gimana Bu melihatnya penilaian menilai Ibu? Kalau untuk dari rekan sejawat sih ya penilaiannya ya namanya rekan sejawat ada yang objektif, ada yang tidak objektif ya Pak Adit Gitu ya. ya. Jadi Heeh. eh, kalau saya melihatnya ya saya ambil sisi yang memang saya merasa, oh ibu ini sebenarnya tidak objektif. Ya itu tadi karena rekan sejawat kadang tidak akurat seakurat yang kita lihat ya, karena mungkin karena faktor tidak enak dan Iya. lain sebagainya. Jadi apa yang ingin disampaikan itu belum tentu sesuai dengan Mhm. kenyataannya. Tapi sejauh ini bagus sih responnya. Tapi itu tadi saya justru meminta respon yang intinya benar-benar kritis, yang benar-benar bisa membangun saya, begitu, Pak. Oke, jadi artinya Bu Emil juga sudah menyadari ya bahwa respon dari sejawat juga ada yang memang objektif dan subjektif ya, tetapi Bu Emil sebenarnya pada prinsipnya juga membutuhkan umpan balik yang real ya Bu ya, bukan hanya karena tidak Ya, enak gitu benar. ya. Iya, Oke. benar, Pak. Nah, dari pengalaman yang sudah Bu lakukan tadi, kira-kira kesan baik apa Bu yang Bu Emil tangkap nih? Ya, eh, kesan baik yang bisa saya tangkap adalah eh, kalau saya mau public speaking yang bagus, Hmm. ada komitmen, disiplin waktu ketika untuk berlatih, membuat catatan-catatan, kemudian ya intinya secara latihan ala bisa karena biasa. Jadi kalau mau benar-benar bisa, kita harus terbiasa intinya, Pak, seperti itu. Kemudian tidak meninggalkan materi walaupun bisa karena biasa, tapi kalau memang konsepnya materinya memang tidak dikuasai, ya itu sama saja bohong. Jadi apa yang mau kita sampaikan, kita harus paham dulu, kita harus mengerti dulu apa yang mau kita sampaikan. Mungkin itu, Pak. Oke, jadi artinya Bu Emil juga memiliki apa ya positive thinking ya dari apa yang kita diskusikan hari itu hari ini ya. Nah, Iya, benar. eh, kayaknya menarik Bu Emil. Saya pastinya juga menunggu apa namanya progres. Nah, kalau boleh tahu nanti cita-cita dari Bu Emil ini apa namanya harapan dari Bu Emil ini akan terwujud itu kalau seperti apa Bu? Kalau menurut Bu Emil? Ya, ketika saya tidak apa ya, ketika penerima pesan apa yang saya sampaikan itu benar-benar bisa mengungkapkan dengan misal saya menyampaikan Mhm. materi dengan mahasiswa. Mhm. Jadi, saya katakan public speaking saya itu baik ketika apa yang saya sampaikan itu bisa kalau di AI itu diparafrasekan kembali dengan bahasa mereka oleh mahasiswa. Jadi, apa yang saya sampaikan dengan diparafrase oleh mahasiswa berarti benar-benar pesan itu tersampaikan, begitu, Pak. Oke, jadi keyakinan Ibu bahwa goals dari semua ini adalah Ibu bisa apa ya?
meyakinkan lawan bicara ibu, bisa jadi itu adalah eh, mahasiswa ibu atau siswa ibu atau orang lain gitu ya yang lebih banyak, ketika ibu menyampaikan dia bisa menangkap pesannya dan bisa memparafrasekan secara utuh gitu ya Bu ya. Iya, benar, Oke. Pak. Ya Bu Emil, saya terus terang sangat excited dan selalu ingin menunggu eh, progres dari Bu Emil ini. Dan jangan lupa nanti kalau ada peningkatan, saya feel free untuk terus bisa diskusi nih Bu Emil. Cuma masalahnya waktu Iya, yang Pak. membatasi kita untuk diskusi. Ya, mudah-mudahan nanti dalam 2 hari, 3 hari ke depan Bu Emil bisa lebih catch up lagi dengan materi dan mudah-mudahan nanti skill public speakingnya bisa lebih terasa ya Bu ya. Siap, Dan Pak. nanti Siap. mudah-mudahan saat Bu Emil ditugaskan, Bu Emil bisa lebih apa ya, percaya diri gitu ya, Iya, lebih mantap siap, lagi siap, gitu. siap. Siap, Makasih Pak. ya Bu Emil, kapan-kapan Sama-sama, kita ketemu Pak. lagi ya. Sukses terus ya. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Tentu saja nanti eh, saya selalu apa ya, memfollow up apa progres-progres yang terjadi di Bu Emil. Terima kasih Bu Emil, Oke, selamat dan semangat terus Bu Pak. Emil. Siap, Makasih. Pak. Assalamualaikum Bu Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.